Halo Sobat e-Review, kali ini kita membahas film bertema alien yang rilis pada tahun 2017. Berjudul Alien Covenant. Merupakan kelanjutan dari film sebelumnya berjudul Prometheus, mengisahkan perjalanan pesawat luar angkasa bernama Covenant yang membawa ribuan koloni dan embrio menuju planet yang diduga layak untuk dihuni. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah planet yang mereka pikir adalah surga, tetapi sebenarnya adalah dunia gelap yang sangatlah berbahaya. Masuk alur cerita, inilah pesawat Covenant, milik Wayland Company dalam misi menemukan planet Origay 6 yang bertujuan menciptakan kehidupan baru bagi umat manusia di sana. Terlihat seorang droid atau manusia robot super canggih yang sangat mirip dengan David di film Prometheus. Namun droid yang bernama Walter ini sangatlah berbeda. Tidak memiliki kehendak bebas dan rasa ingin tahu yang tinggi seperti David. Saat Walter sedang melakukan rutinitas pengecekan terhadap 15 kru awak kapal, tiba-tiba saja pemandu pesawat, sebut saja Mother, mendeteksi akan adanya ancaman badai matahari yang mendekat. Walter, we have a problem. A neutrino burst. This could trigger a destructive event. Report to the bridge immediately. Warning. And channel hold. Threat level critical. Attention. Walter harus membangunkan semua kru yang tertidur. Tapi sayangnya, Jack sebagai kapten kru masih terkunci di dalam pod. Kru pun panik dan berusaha mengeluarkan sang kapten. Namun naas, usaha mereka tidak berhasil menyelamatkannya. Dalam tragedi tersebut, mereka juga kehilangan 47 koloni dan merusak layar pengisi daya kapal. Atas kematian Jack, posisi kapten pun digantikan orang. Dan memberikan perintah pertamanya untuk memperbaiki kerusakan kapal. All right, clear. Well done, we are live down here. Permission to leave without him. Setelah kerusakan diperbaiki, Tennessee yang masih berada di luar kapal menangkap sebuah sinyal transmisi yang aneh. Tennessee, can you read me? A rogue transmission, most probably. Is there audio, Mother? Penasaran dengan transmisi tersebut, kemudian mereka menganalisanya. Walter meminta Mother untuk mencari sumber dari sinyal suara tersebut. Mother, please track the signal to its source. Source of transmission located. Tak lama, Mother pun menganalisa bahwa transmisi tersebut berasal dari sebuah planet di urutan keempat di bintang sequence. Wait, look at that. Rick mencoba mencari tahu lebih lanjut. Planet number 4 is square in the habitable zone. Oceans, landmass, high likelihood of a living biosphere. Dan diketahuilah akan adanya kemungkinan kehidupan di planet itu. Dengan jarak yang cukup dekat, hanya 7 hari perjalanan, maka sang kapten pun memutuskan membuat tim ekspedisi untuk menyelidiki planet tersebut dan mencari sumber transmisi itu berasal. Tantangan awal pun dimulai ketika pesawat lander mereka harus menaklukkan badai yang menyelimuti planet itu. Yes. Stop asking me if I've got it. Landing sensors engaged. Di sini, mereka dimanjakan dengan panorama alam yang sangat mirip dengan bumi. Bahkan, atmosfer di sini pun berada di kisaran 20% oksigen. Kemudian, mereka mendarat di tepi danau. Semua kru bersiap menjalankan ekspedisinya. Di sini, mereka menemukan ladang gandum yang sepertinya telah sengaja ditanam. Signal source is 8 kilometers west. Sementara Ferris tidak ikut berpetualang dan bertugas menunggu di kapal serta berusaha menghubungi pesawat Covenant. That's not doing shit. Keanehan terjadi
Mereka belum menemukan satupun hewan di tempat ini. No animals. Slowly. Okay. Kerin menemukan tempat yang menarik untuk diteliti. Namun tanpa disengaja, Ledward menginjak sesuatu. I gotta take a leak. Don't be long. Hingga partikel aneh pun keluar dari dalamnya. Tibalah tim ekspedisi ke tempat di mana sinyal transmisi itu berasal. It appears to be some kind of vehicle. Disambutlah mereka oleh penampakan sebuah pesawat yang telah lama terbengkalai. Tim pun bergegas memasuki pesawat, hingga kemudian salah satu kru bernama Tom melihat sesuatu dan menyentuh benda tersebut. Come on, keep up. Yeah, all right, I'm coming. You okay? Yeah, I'm fine. Jesus. Akhirnya, sang kapten pun menemukan sumber dari transmisi suara yang ditangkapnya 7 hari yang lalu. I think we found our source. What the hell was she doing out here? Keadaan Ledward semakin memburuk, merasa ada yang tidak beres. Yeah, right. Karin menghubungi tim ekspedisi untuk kembali ke kapal lander. Come in. What? Yes? Ledward is sick. We're heading back. Daniels, come in. We're heading back. Dan Tom yang juga terinfeksi terjatuh. Keadaannya mulai memburuk setelah menghirup partikel alien. Hey, look at me. Can you walk? Yeah. Okay, let's go. Suasana berubah memanas ketika sesampainya Catherine membawa Ledward yang telah terinfeksi terlihat cukup parah hingga memuntahkan darah. Ferris terlihat kebingungan menghadapi situasi ini, segera menghubungi tim ekspedisi agar segera kembali. Ledward, you gotta stay up. Where are you? It's not long now, Ferris. We're almost there. Di ruang isolasi, Ferris mencoba memeriksa Ledward yang bereaksi semakin tidak terkontrol. Dan tiba-tiba saja, Ferris semakin panik berlari meninggalkan dan mengunci ruang isolasi untuk mengkarantina mereka berdua. I need you back here right now. But we are moving as fast as we can. Ferris bergegas menuju tempat isolasi untuk mengetahui kondisi teman-temannya. Fuck out. Melihat Ledward meronta layaknya kesurupan, Karin mencoba untuk memeluk menenangkannya. Namun tiba-tiba saja, sesuatu muncul dari punggung Ledward. Ferris pergi untuk mengambil sesuatu, sementara Karin harus menghadapi sosok alien ini. Rupanya, Ferris pergi untuk mengambil senjata. Dan bergegas kembali untuk menolong temannya. Perhatian alien malah tertuju padanya. Ferris merangkak keluar dan segera menutup pintu. Beruntung, Ferris dapat lolos dari serangan. Ferris kembali mengambil senjata. Beberapa bidikan berhasil mengenainya. Namun, begitu banyak peluru yang terbuang malah justru menghancurkan kapal. Kondisi yang sama dialami oleh Tom. Tak tahu apa yang semestinya dilakukan, mereka hanya bisa memegangi tubuh Tom yang meronta kesakitan. Betapa kagetnya mereka melihat Tom mengeluarkan sosok makhluk dari mulutnya. Danny mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Covenant.
Covenant, do you read me? Covenant, do you read me? Di saat yang sama, alien muncul di balik semak. Walter melompat berusaha untuk mencegahnya, namun ia harus membayar aksi heroiknya itu dengan kehilangan pergelangan tangannya. Sabatan ekor alien menewaskan salah satu kru. Penyerangan berlanjut di sudut yang lain dengan alien yang berbeda pula. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan letupan suar yang menyilaukan. Sang penyelamat itu pun mengajak mereka untuk mengikutinya. Merasa tak banyak pilihan, berbahaya pula jika terus berada di tempat ini, dan mereka pun harus mengikutinya. Pemandangan mengerikan mengiringi tiap langkah. Layaknya sosok manusia yang membatu berserakan memenuhi tempat itu. Setibanya mereka ke tempat tinggal pria misterius tersebut, 10 years ago, the ship we traveled on carried a weapon. ia menjelaskan tragedi 10 tahun yang lalu tentang adanya virus yang telah memusnahkan semua kehidupan fauna di planet ini. The pathogen was designed to infect all non-botanical life forms. Have we been infected? All the animals. Di atap istana, tim ekspedisi mencoba menghubungi pesawat Covenant. Namun, nampaknya usaha mereka akan sia-sia, dikarenakan badai besar ini telah menghalangi sinyal komunikasi yang tidak dapat dipastikan kapan kondisi ini akan berakhir. Mother, bring us to 80 kilometers above the storm. Hold on. Just wait a minute. The closer we get to the planet, the better chance. Can't risk the ship. And what do you suggest? We do nothing? We can't evacuate them. Kembali ke tim ekspedisi, Rossi meminta istirahat sebentar, dan Kapten Oram menyarankan agar jangan terlalu jauh. Di saat yang sama, alien menyelinap memasuki istana. Selagi Rossi membersihkan diri dan mengobati sedikit lukanya, ia merasakan ada sesuatu di belakangnya. Ia menoleh dan mencoba meraih pistol di sampingnya. Expedition team, do you read me? This is Covenant. Expedition team, come in, please. Yes, we read you. Can you hear me? We hear you. We hear you. We need immediate evacuation. I repeat. Immediate evacuation. Dikarenakan sulitnya berkomunikasi, Tennessee berani mengambil resiko pada pesawat Covenant dan nekat mendekati badai. Inilah David, salah satu android buatan Wayland yang sangat mirip dengan Walter. Suatu ketika, sesama druid ini bertemu empat mata, dan David mengajaknya ke suatu tempat untuk menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi di planet ini. Dan diakuilah bahwa yang melenyapkan kehidupan fauna di planet ini adalah perbuatan David. David juga berkata bahwa umat manusia adalah spesies yang sekarat dan tidak layak untuk hidup, hingga harus segera dimusnahkan oleh makhluk sempurna hasil ciptaannya. Tidak sependapat dengan visi misinya, David menghabisi Walter. Where did Rosenthal go? I told. Terlalu lama akan kepergian Rossi, Kapten Oram bergegas mencarinya. David mendapati makhluk itu sedang menikmati tubuh Rossi. Merasa diperhatikan, makhluk itu pun bangkit menghampiri David. Kapten Oram datang mendekati dan membidikan senjatanya pada alien. Don't shoot. Communication. David meminta agar jangan menembak dulu, agar bisa berkomunikasi. Melihat Rossi tewas,
Kapten memaksa David untuk menceritakan misteri di planet ini. What's going on? Or I am going to seriously fuck up your perfect composure. This way. Dan diajaklah Kapten Oram ke suatu tempat untuk menjelaskannya. Are they alive? What are they waiting for, David? Mother. Disinilah Ashon. David mempersilahkan Kapten Oram untuk melihat sendiri hasil penciptaannya. Something to see. Mengetahui Rosie tewas dan bangkai alien yang mati tertembak, Cole menghubungi tim dan mengatur rencana penjemputan mereka dengan pesawat. Danny memerintahkan mereka untuk menemukan Kapten Oram sementara ia mencari David. Copy that. Kembali ke Covenant, pesawat yang dipiloti Tennessee yang sudah siap berangkat menuju lokasi penjemputan. Guidance to LVLH. Sementara jeratan makhluk telah lepas, Kapten Oram pun terjaga. Alien Xenomorph keluar dari dalam dadanya. Dan David pun menyambut kelahirannya. Cole menemukan Kapten Oram sudah tak bernyawa. Dan tiba-tiba saja, beruntung Cole berhasil menghindar dari serangan. Namun Lope berusaha mengejarnya. Dengan sebuah belati, Cole berhasil menolongnya. Luka sayatan parasit yang berdarah asam mengenai pipi Lope. Lope berhasil melarikan diri, sementara Cole tercabik Xenomorph. Danny menemukan potret Dr. Elizabeth yang telah menjadi korban malpraktik oleh David. Quite the little busybody about curiosity in the cat. What I'm going to do to you. Get out. Walter yang tertusuk telah usai memulihkan lukanya. Dan akhirnya, pertarungan antara druid itu dimulai. Lope menemukan Danny dan segera bergegas meninggalkan tempat ini. Which is it to be? Setibanya di lokasi, mereka bersiaga mengawasi di setiap penjuru arah. Dan tak lama, Tennessee pun tiba dibarengi dengan kemunculan Xenomorph di belakangnya. Mereka bergegas menaiki pesawat bersama Walter yang nampak memenangkan pertarungan, meski belum jelas siapa pemenangnya. Mengetahui alien menyusup ke dalam kapal, Danny keluar untuk menyelesaikannya. Disertai pengaman tali, ia membidik alien tersebut. Tennessee berusaha menghindari gedung dan hampir saja kehilangan kendali. Hal ini membuat Danny terlempar dari pesawat dan terus berusaha menembak. Makhluk itu berlari menuju Tennessee dan berupaya memasuki pesawat. Danny kembali dengan rencananya untuk menumpas makhluk tersebut. I can't do that.
Singkat cerita, mereka sudah berada di dalam pesawat Covenant Please report to the medbay. dan mereka menemukan Lope yang tewas mengeluarkan alien dari dadanya. Walter memberitahu posisi alien tersebut. We're on our way. Walter, sound the alarm! Tidak ingin darah asam alien merusak lambung pesawat, Walter menggiring monster ini ke tempat pembuangan. Understood. K-12, secure. Lock it in the cabin. When I say when, you blow this fucker into space. Tibalah Tennessee dan Danny ke lokasi eksekusi. Open door to terraforming bay. That's all yours. Understood. Danny menarik perhatian alien agar mengikutinya memasuki sebuah kendaraan, kemudian mengurungnya di dalam. Danny segera meninggalkan kendaraan dan meminta Tennessee membuka pintu pembuangan, mengeluarkan alien beserta kendaraan tersebut keluar angkasa.